Pernikahan dini, kalian tahunya kan filmnya Agnes apa segala macam kan. Ini yang saya lihat dulu. Lu kan sekarang bikin apa namanya? Private dining. Private dining. Jadi orang kalau mau datang ke rumah sini, lu masak di sini. Yes. Itu kan perlu pede yang luar biasa. Bahwa makanan gue enak banget. Berarti lu enak banget dong. Coba dong. Oh iya. Lockdown tuh aku naik gunung, di gunung itu cuma aku sendiri, udah nggak ada orang. Toiletnya nggak ada. Lu mandinya di mana? Number 2-nya di mana? Oke, ketemu saya lagi di All You Can Hear bareng saya Ferdi, dan sekarang bintang tamunya ini adalah saya ngefans sama dia adalah Gladys Suwandi. Malu jadi ngefans gitu. Beneran, ini adalah salah satu bintang yang gue cari sebenarnya karena sempat menghilang dan ternyata menjadi seorang pengusaha. Waktu dulu, apa kabar Gladys? I'm fine. Wow. See, I'm here. Kamu masih cantik seperti dulu, malah kayaknya nggak nambah umurnya apa gimana? Diformalin. Masih gini aja. Ya formalin ternyata kan. Luar biasa, seneng banget disambut DM gua, dan akhirnya gue bisa datang ini ke rumah di kediamannya Gladys. Thank you. Thank you juga udah DM aku, masih mau. Enggak, karena memang kamu adalah most wanted juga loh. Banyak yang nyari loh, termasuk TV mungkin abis ini gue akan di Berondong TV untuk nanyain kontak lu. Gue nggak tahu juga. Ya sih, karena orang berpikir aku tuh menghilang kan, kayak gone with the wind gitu. Menurut lu enggak? Padahal memang hilang. Lu kan gini, gue itu ngefans sama lu dari waktu gue SMP. Aku SMA berarti. SMA. Ya mungkin umur 17-an kali ya. Pertama kali gue ngeliat lu main film. Yang masih di bawah umur dong berarti. Oh, gue nggak nonton. Malah itu apa Gusti ya? Sama Gusti itu aku mau. Oh iya, nonton. Cuman gue pikir itu adalah film berikutnya, bukan ya? Enggak, jadi yang pertama yang masih di bawah umur, akunya masih umur kelas 3 SMP, aku berarti 15-16 tahun. Oh, itu nonton juga. Cuman gue yang inget di kepala gue itu adalah Pernikahan Dini. Pernikahan Dini, kalian tahunya kan filmnya Agnes apa segala macam kan. Ini yang saya lihat dulu. Dulu waktu itu sama Matias Mucus. I'm the real Dini loh. Nah, ini Dini. Ini dulu yang kita tahu Dini tuh adalah Gladys Suwandi. Jadi ceritanya waktu itu kan filmnya sempat booming kan waktu itu kan. Dan kita semua wah, nggak boleh pengen nikah muda. Malah gara-gara film itu kita pengen nikah muda loh. Iya sih. Karena pernikahan muda ternyata ada konflik tapi menyerukan gitu. Yang suka adrenalin tuh juga. Tapi nikah mudanya sama anak orang kaya ya. Karena kan waktu itu kan lu anak orang kaya kan di situ kan. Iya dong. Oh, berarti kamu kayak gitu dulu ya. Iya, waktu dulu gitu. Wah, kayaknya dapat orang kaya nih, kita main supir taksi. Nah, itu film itu gimana? Waktu pas bikin film itu film kedua berarti. Tapi sebetulnya aku tuh lebih ke, setelah itu aku lebih ke presenter, lebih. I know. Soalnya film itu untuk aku kan dulu aku harus selesai kuliah sama papa. Jadi pokoknya kuliah di mana sih, Duk? Saya kuliahnya tadinya di IB, Institute Business of Indonesia. Aduh, saya pernah mau masuk situ cuman takut. Enggak, sebenarnya tadinya papa aku kan sangat, you have to finish university. Papa aku tuh kan arsitek, engineer, whatever gitu, cum laude. Nah, waktu itu aku disuruh kuliah di luar negeri sebenarnya. Jadi aku udah daftar, udah segala macam. Nggak berangkat? Udah daftar, aku sempat ke London. Oke. Aku di London 6 bulan, ambil Inggris karena Inggris itu masih nggak bagus lah. Karena kan my mom is Czech, jadi Inggris aku masih. Oh iya, kamu tuh Indo ya? Mama kamu? Orang Ceko. Orang Ceko, asli orang Ceko? Orang Ceko asli. Apa orang sini? Orang Cirebon. Cirebon sama Ceko, oh C sama C ya? Double C. Ceko Cirebon, oke. Udah, jadi akhirnya aku udah daftar, semua udah diterima. Tapi waktu itu begitu aku pulang dari London, aku dapet roket. Nah, itu yang tadi. Jadi jadi belum sempat sekolah di sana, udah keburu dapat program. Udah sempat 6 bulan, terus papa bilang, "Papa, aku pengen udah ini banget." Gitu. Terus pada saat itu memang, dan aku juga udah punya grup nyanyi kan, Glam Mendy.
waktu itu. Karena lu penyanyi juga ya. Iya. Musika ya. Sempat musika, sempat JK Record. Oh JK Record juga sebut ya. Jadi aku tuh kayak yang wah udah karirnya tuh udah happy-happynya. Terus papa akhirnya bilang ya udah nggak apa-apa. Yang penting harus kan orang zaman dulu harus dapat titel katanya. Udah nggak? Ya banget. Ya, so ya udah boleh kuliah di Indonesia. Tapi kamu harus selesai jadi syuting apapun semua harus. Karena lu lagi seneng-senengnya juga ada kerjaan juga yang bisa diambil. Karena menghasilkan uang dong sendiri gitu kayaknya. Padahal papa aku bilang udah selesai sekolah ya drama. Tapi akhirnya aku boleh. Ya udah akhirnya aku masuk IBI gitu. Tapi kalau udah denger dari cerita lu berarti lu anak orang kaya ya? Wuff. Iya dong. Tapi bisa sekolah, bisa ke London, bisa ini, bisa itu. Berarti alhamdulillah gini papa. Maksudnya orang ada lah. Iya sih, karena papa itu memang sebenarnya orang kampung. Papaku dari Kaligawe, Cirebon. Oke. Tapi dia tuh pinter banget. Akhirnya dapat beasiswa. Kan Ya, zaman Bung Karno itu mereka dikirim ke luar negeri. Oh, dapat beasiswanya dari Iya, jadi banyak sekali mahasiswa Indonesia. Papaku tuh udah masuk UI kedokteran. Tapi akhirnya dia ambil arsitektur karena nggak bisa kan kedokteran. Dari dulu ternyata nggak bisa kok dokter itu di sekolah di luar negeri. Oh emang nggak bisa ya? Enggak. Oh, harus di sini? Jadilah dia arsitek, dikirimlah dia ke Prague. Ya udah diambil. Ketemu mama di situ. Oh ketemu mama di situ. Nah, jadi di pikiran dia pokoknya aku harus. Iya. Sama dia lah. Gitu ya. Jadi tapi papa itu emang hard worker gitu. Jadi ya semua yang dia capai adalah dengan kerja keras. Bukan Tapi boleh, kamu di entertain tuh boleh. Tadinya jadi kayak misalnya waktu aku SMP nih, pokoknya kan aku syutingnya hanya liburan, makanya film aku nggak banyak. Oke. Karena film itu sangat time consuming kan. Iya. Nah pada saat aku kelas 3 SMP, jadi pas liburan aku baru boleh syuting gitu. Liburan syuting, oke. Emang syuting berapa lama dulu? 2 bulan gitu paling. Oh 2 bulan aja. Kalau sekarang kan 20 hari cuman. Iya makanya dulu kan masih pakai yang itu loh kamera. Iya kameranya juga udah. Keren, movie ya, banget. Gede-gede gitu ya. Wah. Jadi itu yang bikin boleh. Tapi SMA udah kuliah ya aku makin agak nakal dikit kan. Pak aku udah kuliah. Namanya juga anak-anak nih, anak rambut gue juga banyak nih. Rambut nakal-nakal. Jadi aku yang pura-pura boleh dong Pak gitu kan. Ya tapi kalau udah kuliah kan nggak bisa diatur dong. Iya sih. Udah menghasilkan uang akhirnya apa. Tapi jadi aku bisa ngatur waktu sampai aku selesai gitu. Duluan model atau duluan main film? Sebetulnya aku duluan model. Duluan model? SMP. Kamu cover-cover gitu nggak? Iya. Aku jadi majalah mode pertama kali. Mode? Iya. Gue langganan sampai langganan loh. Berarti lu iklan-iklan ini dong? Osella. Semua. Tira, Country Fest. Semua cover majalah tuh kayaknya. Gila, setiap minggu tuh aku aja gitu. Iya. Dan itu dapat duit gak sih kalau kayak gitu? Ya dapat gitu. Tapi kan that's the part of the promotion. Oke. Ya kan? Kalau dulu kan nggak ada social media, nggak ada apa. Jadi kita untuk masuk ke maksudnya kalau dulu that's a part of social media kita kan untuk jadi cover of magazine. Iya dulu nggak ada ini ya, harus ada di majalah baru ketahuan. Nggak ada kayak sekarang gitu, ada TikTok media, lah, TikTok, ada Instagram. Jadi dulu kita harus muncul di apalagi dulu banyak apa sih namanya majalah yang kayak koran tapi apa sih? Tabloid. Jadi cover Jakarta, Matra, pokoknya kita tuh ya dulu. Bener nggak? Kamu juga gitu deh. Kan gue nggak model. Gua katanya six pack, supermodel. Enggak. Gue semenjak di Elemen, Elemen itu mereka model semua. Jadi gue bukan. Gue masuk Elemen itu bukan model sendiri, yang lain model. Masa? Ya, kalau udah 10 pack? Itu kesini. Waktu pas itu masih kurus. Pas waktu tahun 2012 itu. Hulk aja sih belajar dari saya dulu. Nah, waktu pas main film nih, kan naik. Dan gue juga tahu sih film yang di bawah umur, gue juga ternyata udah pernah nonton juga. Karena gue tahu Madu Gusti Randa. Iya kan? Itu kan booming. Lu jadi bintang lah di situ. Karena aku langsung peran utama kan. Oke. Akhirnya sampai jadi pembawa acara. Pertama di Indonesia pembawa acara musik pertama itu adalah
Iya. Dia sama Jeffrey. Jeffrey, iya. Dan itu yang anak-anak semua pada nontonin karena kita juga baru pertama ada pakai decoder dulu ya, apa namanya? Iya, TV iya. TV swasta tuh pertama tuh dulu tuh tahun RCTI sama 89 RCTI kalau nggak dulu ya? salah. RCTI pertama RCTI. Baru SCTV kan? Masih pakai decoder dulu. Jadi kalau kita punya decoder keren. Iya, iya, Ya iya. kan? Nah, dia ada jadi kita nungguin semuanya karena video klip waktu itu kamu yang bawain ya. Kalau dulu belum ada MTV di Indonesia. Belum. Pertama kali dia. Nah, itu di situ lu bener-bener jadi idola semua. Semua cowok-cowok. Wih. Oh ya kan? Karena rambut lu mengganggu dulu. Semua cewek pada pengen kayak lu rambutnya. Lu tahu gak sih? Semua demam Aku tuh Gladys nggak tahu Wah. tadinya. Pada yang di curl gini belakangnya pakai gitu kan. Wah gila. Semua pada begitu semuanya gitu. Jadi nah itu pada saat So itu. I create a style. Wah iya waktu itu lu gimana? Berubah nggak langsung? Wah gua ambil style. Tapi nggak juga ya, karena aku nggak menyadari itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita juga nggak. Aku juga baru tahu sekarang bahwa no, wait. Mungkin aku tahu tapi aku lupa. Cel. Cuman sekarang kan aku ya karena jadi sebenarnya kayak aku bikin YouTube, aku bikin TikTok, aku bikin sebenarnya itu Iya, gara-gara dia eksis ternyata. nggak, tapi ini gara-garanya juga nggak sengaja. Aku kan orang yang udah nggak pengen kayak gitu-gitu lagi tadinya. Tapi waktu aku mulai naik gunung, aku mulai ini, adik aku bilang, dia sayang deh, nggak ada perempuan sekuat lo, seumur lo. Jangan dibilang umurnya, pada tahu semua. Dewasa kita itu udah dewasa. Kita itu udah dewasa. Jangan dewasa. You can still like naik tebing, panjat tebing, naik gunung, naik ini. Iya. Sekarang gue ngeliat itu. Aduh, gila. So how can you do that? Udah deh, why don't you just make YouTube just for your memories, for your children. Iya. Gitu. Tadinya itu awalnya. Ujungnya daripada nggak ada apa ya? Udah nggak musim kan album ya. Udah nggak musim kan. Kalau dulu kan lihat album. Foto udah pada busuk kan. Iya. Akhirnya bener juga sih Denisa bilang, adik aku, mendingan you shoot it while you going. Toh, lu akan naik gunung pakai videographer atau enggak pun, you will still do it, right? Iya betul. Aku bilang, oke. Mulailah aku bikin, aku masukin gitu. Sampai aku ketemu satu teman lama yang dia bilang, ini videonya agak jelek sih, karena kan aku waktu itu ya asal aja. So aku bilang, why don't you do it properly? Ya udah akhirnya kemudian Ada tim lah. Ada tim gitu. Jadilah YouTube ini. And actually I enjoy it karena anak-anakku juga bisa join dan it's a memories for aku dan anak-anak. Iya. Tiba-tiba ada iklan, ada ini. Iya. Kok aku bisa gini lagi gitu. Apa namanya kalau zaman sekarang apa namanya? Endorse. Jadi kayak oh, this is actually okay gitu. Nah, jadi aku nggak munafik. Kita ngelihat kan, kamu tuh masih enjoy dengan itu. Of course I miss it sebetulnya. Iya kan? Kenapa waktu itu? Nah ini yang mau gue tanya. Mulai. Waktu dulu ternyata lu kan menghilang tuh. Ya gue nggak tahu. Ternyata kan gue baru tahu sekarang bahwa dia itu adalah seorang pengusaha chef. Jadi ternyata dia chef. Nggak, sebenarnya gini ya. Emang lu sekolah masak lu gimana? Enggak. Tadi katanya sekolah di IBI. Enggak, tunggu dulu. Jadi sebenarnya perjalanan kenapa aku ngilang itu panjang tuh kelamaan. Tapi maksud aku memang dari aku udah masih penyanyi, masih eksis. Ya. Itu aku udah punya perusahaan kan sama Erwin Parangkuan. Oh, itu udah di situ. Jadi aku emang suka bisnis dari dulu. Oh. So jadi tapi emang aku suka. Dasar loh. Iya dong, harus gitu. Iya, emang harus gitu sejak Jadi aku udah berpikir, wah ini kan, jadi sebenarnya akhirnya kayak the modeling, the singing, everything was just a part of aku. Ternyata aku bisa jadi I.O, bisa jadi. Iya. Itu karena apa? Aku tinggal telepon aja nih, misalnya, Pak gitu, saya mau ketemu, ini ada ini. Oh langsung lagi top-topnya kan Eke. Gladys Wandi yang nelfon ya mau lah. Sampai top manapun, wah Masuk. Jadilah bisnis itu. Jadi so lama-lama I enjoy business more than Iya. Tapi I love still. Kalau aku nggak ada yang kenal siapa mau sih yang sponsor. Cuman kan gini, kadang-kadang ya kita as a star, misalnya jadi star gitu. Like you? Ya, saya rockstar. Misalnya jadi star. Itu harus Kan miss juga. Nah itu, tapi akhirnya Missnya lama banget lu. ya akhirnya aku tapi sebetulnya kalau soal masak kembali ke masak. Iya.
Aku dari kecil suka masak karena my mom is a very good cook. Jadi setiap weekend aku tuh yang masakin buat keluarga. Jadi mama apa aku masak. Aku di SMA ambil ekstrakurikuler masak. Masak. Dan sebetulnya aku daftar sekolah adalah perhotelan. Di Swiss. Memang tadinya pengen begitu. Papa juga bilang, you are perfect for it, you are public figure, you can talk to people, gitu. If you work for the hotel, di Swiss lagi ya, emang tempatnya. Udah daftar La Roche, aku ingat udah, ya gitu deh, akhirnya. Ada kerjaan, kerjaan di sini. Emang pikirannya duitmu dulu, duit duluan nih, iyalah hari gini. Nggak, tapi maksudnya, it just happen kan. Iya. Tapi everything happen for a reason, aku juga gak nyesel. Akhirnya, tapi tetap jago, buktinya jadi chef. Tapi tetap jago masak. Nah. Jadi tapi through the process of life karena I'm enjoying, mungkin ada beberapa hal yang aku benar-benar cinta adalah yang bikin aku relax dalam hidup, alam, masak dan olahraga. That's my healing gitu. Oke. Enggak, kita jangan sampai ke situ dulu. Ini yang mau gue tanya adalah, lu kan menghilang tuh. Mulai kembali. Menghilang, oke? Terus udah, lu jadi pengusaha, lu masak, IO. Gue denger sempet manggil bintang-bintang dari luar juga. Phil Collins. Nah karena aku punya IO, aku jadi banyak bikin event kayak Hard Rock Cafe zaman dulu. Iya, zamannya waktu masih di Sarinah ya. Yes, itu kan masih ambience. Event-eventnya aku yang kerjain sama Erwin. Serius? All the events, yes. Ketemulah Rick Price. Iya. Dan di Rocket pun aku kan banyak ketemu dengan New Kids on the Block. Emang ketemu? Halo, kan aku interview mereka. Emang datang ke sini? New Kids on the Block datang dong. Emang pernah ya? Richard Marx. Iya pernah. I interview them all. Wow, jadi Tommy kenal. Page, jadi kenal. So dari situ jadi berkembang jadi IO sampai undang Phil Collins segala macam lah. Jadi sebenarnya itu satu rangkaian sebenarnya jadi bisa semua. So kan di RCTI, ini RCTI juga sponsorin Phil Collins, mereka take the rights to. Jadi banyak duitnya banget sih. Dari itu balik yang mata duitnya dia kan. Ya kan gue langsung ngitung. Masih muda banget. Iya. Masih umur berapa tuh 20-an. Tapi emang I enjoy it. Jadi aku tuh benar-benar yang kerja fully. Tapi kan aku waktu itu udah umur berapa ya, udah menjelang yang I need to get married gitu, nggak sebelum. Oh sebelum ya? Ya udah, nggak tahu. Sebenarnya aku left my career itu on my peak time. Oke. Aku lagi bener-bener on the top. Kamu langsung change ini ya? Which is direction. Mungkin ada juga karena aku punya anak, so aku pikir aku kan orangnya kayak like and I have jadi aku jadi kayak I wanna be the mother gitu. Iya. Emang nggak pakai nanny waktu itu? Wah semua sendiri in love itu. Mungkin karena aku udah umur 16 tahun udah dibeli, jadi mungkin aku 11 tahun tuh yang fully. Iya. Bener-bener all out ya. Yang nyanyi ke seluruh Indonesia, sampai ke Australia, kemana-mana kan kita diundang-undang kan. Iya. Ini bintang lah udah. Ngefans, aku tuh bener ngefans banget. Masa sih? Terus kamu bilang gitu kayaknya, masa sih? Waduh luar biasa dulu deh. Gue pikir malah dulu lu pacaran loh sama situ. Siapa? Jeffrey Waruntu. Iya semua orang bilang, tapi kan kita emang kayak gitu yang. Padahal enggak ya? Kita deket banget sih, kita udah kayak saudara gitu, lucu. Maksudnya dia pacaran sama siapa, tapi kan depan orang kita harus pura-pura. Iya. Itu juga dunia tipu-tipu. Kalau di sana ada dulu siapa sih? Di sana juga ada, di luar tuh ada yang ngetopnya juga tuh siapa? Aku sempat sampai bawa acara sama anaknya Kisim. Kisim, iya. Anaknya nama siapa? Aku sempat bawa acara sama dia. Iya makanya, itu tuh lagi ngetop juga di luar siapa namanya? Siapa Kisim gitu juga gitu. Iya. Sampai aku bisa bawa acara sama dia. Gila gue internasional ya dulu ya. And I enjoyed it sih. Jadi kayaknya waktu itu aku udah kayak puas banget. Jadi begitu aku punya anak kayak gitu. Pengen full. Nah itulah yang ditanyain sama semuanya. Lu yang tadinya begitu hilang, hilang, dan gue nggak pernah ngeliat lagi lu di sinetron misalnya ya, atau film. Aku sempat balik kok. Sinetron? Bawa acara nggak? Aku kalau honestly untuk sinetron, aku sempat mau pondokan di TVRI, inget nggak?
kan ada Lost Man, ada film series. Oh, Pondok kan tahu. Itu aku kan. Emang juga. RCTI itu bukan TVRI? TVRI. Iya, TVRI. Maksudnya yang awal-awal. Tapi honestly aku untuk main film dan itu tuh makan waktu kan. Yang aku harus leaving the house. Oke. Jadi sebenarnya film aku sedikit. Aku lebih ke modeling, lebih ke MC, ke VJ, nyanyi. Karena kan itu kita nggak usah ninggalin rumah berbulan-bulan. Effortnya nggak terlalu besar. And I enjoy acting, tetapi Kamu kan di film gampang nangis ya? Iya kan, jago banget nangisnya. Itu pakai glycerin nggak sih? enggak lah. Enggak, beneran langsung Emang gampang, aku cengeng. set gitu, langsung nangis gitu. Cengeng. Oh, dulu terkenal dengan Gladys itu nangis melulu. Aku emang cengeng orangnya. Jadi kayak tadi pagi saya lari pagi lihat kucing itu aku langsung nangis, aku bawa pulang gitu. Maksudnya aku emang gitu orangnya. Kalau gue juga mungkin kalau hari pagi nangis, kenapa nangis? Capek. Dasar. Kucing kecil gitu. Oh, lu perasa, orangnya perasa. baper. Berarti ini ya touchy orangnya tuh kayak gitu-gitu ya. Kelihatannya ganas. Wah, cuman pas waktu tadi datang, gue kaget juga ngeliat, wah anjir, gue bilang, ini kayak zaman dulu malah lebih shape-nya lebih sekarang gitu. Dulu kan lebih cewek yang, bukan, lebih cewek yang girly banget gitu kan. Tapi pas gue liat di Instagram memang iya sih, naik gunung, jadi sport ya, lu tuh seneng petualangan ya. Sebenarnya dari dulu suka juga. Again, zaman roket karena kita kalau syuting sampai ke Sumatera, ke Sulawesi, aku diving, ke Manado, ke Bunaken. Jadi sejak aku dari dulu emang sporty. Dari Nyelam gak lu? nyelam lah, I'm a diver also, everything. Oh iya, ski juga gak? Oh iya juga. I'm very sporty dari kecil. Sebenarnya I love sport. Catur. Nah itu, gue itu. Apa biar jentik kan? Biar jentik. Perlu Oh dilatih gitu ya. juga. Tapi maksudnya Tapi naik gunungnya bukan yang gini dong, bukan yang gitu. enggak dong, naik gunung yang kita jalan sampai ke atas dong. Itu Enggak, kan aku maksudnya. lari. Iya oke. Enggak, ini kan ada yang gunung yang naik gitu yang Udah pernah. pernah juga yang naik sampai bisa jatuh mati tuh. Jatuh mati. Gitu juga main gitu juga. Climbing apalah gitu. Iya Aku rock climbing juga, malah sekarang mau planning mau ke Citatah, mau naik yang beneran rocks, tapi karena lagi cuaca bagus jadi dilarang dengan. Mau ngapain sih? Karena hidupnya seneng terus nyari susah ya? Kita hidup udah susah nyari susah lagi. Oh adrenalin. Ini adrenalin lah. Oke. Oh jadi senang adrenalin. Makanya suka yang gila udah. Oke. Adrenalin. Terus sekarang kan. Kayaknya kalau nggak boring dong Iya life. sih. You only live once, you need to. Oh karena anak-anakku juga udah pada gede-gede, jadi sekarang udah nggak perlu ada di sini juga lu bisa Iya, itu iya. ya. Nah sekarang kan gue dengar, oh iya, ini Apalagi kebenaran banget. Berarti ini mungkin ada purpose-nya kita ketemu. Ya, Karena pas gue ingatkan lu pernikahan dini, gue abis syuting film pernikahan dini. yang mana lagi kok banyak banget. Bukannya dulu udah ada tuh si Agnes itu, bukan? Jadi sekarang jadi namanya tuh series. Gue jadi papahnya Dini. Oh, papa aku dong. Iya. Masih kecil. Saya jadi papahnya Dini Oh. di situ. Nah, kamu bisa main pernikahan Dini gimana caranya? Kenapa kamu waktu itu kenapa kamu yang dipilih? Jadi sebetulnya papaku kan posesif juga orangnya. Jadi dia bukan posesif, lebih melindungi. Jadi kalau sejak aku yang masih di bawah umur, terus saudaranya kan Yasman Yasid. Yasman. Om Yasman. Almarhum kan? Ya almarhum. Terus akhirnya film kedua Om Yasman bilang, nggak biasa papa. Udah aku aja deh yang produserin gitu papa kan. Oke. Let's make it together gitu kan. Nanti aku cariin sponsor gini. Aku write the ceritanya gitu sama Om Yasman. Wah gitu. Yang tulis siapa? Jadi waktu itu sebenarnya Ini yang film pernikahan Dini nih. pernikahan dini. Oke. Jadi sebetulnya naskahnya itu papa sama Om Yasman. Jadi mereka berdua yang create si Pernikahan Dini ini. Iya. Oh, Makanya aku kaget juga sih kok. Ada yang satu, ada lagi, ini ada lagi. Loh, enggak taruh. Naskah pernikahan Dini papa kamu yang punya. Sama Om Yasman itu. Nah, berarti kan right-nya harusnya punya papa dong. Seharusnya gitu, cuman aku juga gak ngerti, aku juga kaget sih. Aneh ya? Ya tapi kan harusnya ada izin dong. Nggak Yang ada Agnes kan Gak ada sama sekali. bikin pernikahan ini nggak izin sama. Enggak.
Dan aku juga nggak tahu karena aku memang nggak terlalu ngikutin perfilman Indonesia lagi. Begitu Srikandi. Tapi aku pikir waktu itu kayaknya beda gitu kan, nama bisa sama. Oke. Tapi banyak juga orang yang bilang, "Dis kok." Nah, gitu. Nah, waktu Piala Citra aja kan dapat naskah yang terbaik atau apa gitu. Aku malah yang baca di Piala Citra loh waktu itu. Aku ingat di Taman Mini Kamu yang baca? bahwa the winner of naskah is my dad. Bokap datang ke depan. Mm-mm. Ya harusnya orang perfilman tahu ya. Aku pikir biasanya kalau kayak gitu udah langsung kontan langsung. Oh ini siapa nih nulis? Oke. Kita Ya gitu deh, Indonesia masih belum. mungkin izin kali, izin aja. Nggak ada. Zero. Duit nggak ada, izin juga nggak ada. Zero. Oh zero ya. Sedih ya? Ayo hati-hati. Saya nggak nikah amat sih waktu itu di Dini. Pernikahannya nggak nikah amat tuh. Kalau Indonesia memang menurut aku the rights, the law for perfilman masih belum terlalu oke ya, benar nggak sih? Nggak Atau tahu. mulai Harusnya sekarang, aku nggak udah tahu sih, ya. harusnya udah. Zaman aku dulu kan enggak. Mungkin zaman dulu ya, cuman harusnya udah karena ingat Music rights gitu gimana? betul. Musik rights sekarang lagi mulai bagus. Baru. Sih? Makanya MTV RIP dulu kalau datang ke rumah artis, wah keren banget rumahnya. Artis apa? Gue bilang, gua nggak tahu artisnya nggak ngetop. Yeah. Tapi udah rumahnya udah keren. Kita artis yang ngetop banget rumahnya biasa aja. Iya betul. Oh, that's why because of the rights. Right-nya kita nggak ada. Nggak ada royalty dan lain-lain. Royalty belum jelas. Sekarang udah. Menuju. Ya, insya Allah Ya kalau saya masih begini datangnya berarti belum. Tapi kalau saya kesini udah pakai patek, Oh iya. berarti ini udah oke nih. Udah Porsche gitu ya. Udah Porsche. Keren. Ayo ke Swiss kemana kek? Terus yuk belajar masak. Gitu. Oh gitu ya. Jadi bokap yang bikinnya malah ya. Mungkin sama izinnya sama almarhum kali waktu itu. I don't think so. Nanti aku harus cek tuh kayaknya sih. We'll see. Tapi aku juga yang Naskahnya berarti kamu masih pegang? nggak pernah kepikiran itu ask my mom. Karena kan ya nggak pernah kepikiran aja begini. Jadi aku nggak juga. I don't think. Tapi kalau memang itu Aku akan cari sih di rumahnya kamu mama sih. ini juga aja apa lihat karena memang ada ininya kamu kan punya papa di situ. Ya who knows. Don't expect too much but who knows. Enggak sih. Ya kan? I won't. Tapi kan kalau iya kan ternyata kan terus bukan masalah uangnya. It's just about respect Or something ya. Iya kayak gitunya aja sebenarnya. Ya urus tuh. Ngurusin badan mulu. Ngurusin gunung ya. Jadi inilah pernikahan Dini yang awal pertama kali saya sekarang jadi papahnya Dini. Masih syuting ya? Enggak, udah selesai. Bulan lalu kita selesai. Dan cuman sebulan lah. Main That's sebulan nice. untuk 10. Nanti tayangan di Disney. Oh, that's nice. Disney. Aku mau nonton ah. Iya, nah saya cuma Pengen lihat bapaknya Dini. wah nangis terus saya di situ. Masa? Wah nangis terus. Saya juga sama. Cengeng ya. Sama. Saya itu gue tuh yang perasa banget orangnya. Gue bisa nangis kalau denger lagu sedih aja gue bisa. Sama. Cing, Aku nonton film yang sedih aja, ada beberapa film ya. Maksudnya even like funny movie that remind me of something langsung gitu aku jadi cengeng. kayak Blue Lagoon tuh sedih. Gitu sih gila. Kenapa saya nggak ke situ ya? Iya benar. Sedih. Oke, nah ini ada yang gue mau tanya lagi. Apalagi? Lu kan sekarang katanya chef dan Iya. lu nggak sekolah masak, oke? Iya. Itu kan berarti kan lu kalau kata musik otodidak, Yes. oke? Otodidak lu itu kok lu kan sekarang bikin apa sih namanya? Private dining. Private dining. Jadi orang kalau mau bikin di rumah aja, di rumah juga bisa dong. Iya, bisa. Datang ke rumah sini, lu masak di sini. Yes. Oke. Itu kan perlu pede yang luar biasa. Bahwa makanan gue enak banget. Berarti lu enak banget dong. Coba dong. Oh iya. Gue belajar dong masak nanti di konten lu dong. Oh tenang aja, sebentar lagi aku akan ajarin bapak ini masak sama aku. Pasti lucu banget sih, motong pasti salah. Enggak. Kalau saya dari dulu motong itu gampang. Masa? Iya, makanya kan saya dulu kalau lagi ngomong jangan suka dipotong. Nggak, aku tuh sebenarnya kan dari dulu aku bilang aku suka masak. Chef itu sebetulnya ya, kalau sekolah itu hanya 3 tahun kan. Maksudnya we go to school belajar masak. Tetapi masak itu sama dengan by doing. Kita kalau nggak
ya kayak main musik dong. Kalau nggak main lama gitu, it's jadi kalau masak nyoba, jadi kayak Jadi jadi chef lu terkenal kayak Michelin. betul, Masalah ya. Itu Kalau bintang-bintang semua berapa gitu. bintang berapa? Mereka tuh tau nggak apa? Udah melalui beberapa restoran bertahun-tahun, so they know how. Jadi harus terus. Memang harus terus dicoba aja. Yes, karena aku udah puluhan tahun masak, jadi udah now I know pede. Oh, apa spesialisasinya? Nah, sekarang aku outdoor West? dining banyak western sih. Aku Western? banyak French dining. Oh, France juga. Because I love the presentation. Aku suka tuh bunga-bunga. Ininya I kan love apa sih? flowers. Ngeriasnya juga bisa. I love it. Iya. Wah, apa sih namanya kalau ngerias tuh? Aduh, lupa kan. Pokoknya ada lah yang Yeah. ahlinya ngerias apa gitu. I love it. The flowers, the touch. Escargot gitu bisa juga. Itu aku nggak bikin sih escargot. Cuma I do a lot of steaks. Gua pernah scallops. bikin escargot. Enak. Ya enak sih. Menurut gue enak. Berarti kamu masakin aku escargot, aku Enggak, bikin saya dulu roast beef. ngelihat Ayo, film. ayo. Enggak nih dengerin ya, gue ngelihat film ada escargot itu. Gue bilang di rumah gue banyak nih. Jadi gue cari nih keong racun. Iyo. Gue cariin tuh keong racun, gue rebus. Ini kisah nyata. Mati dong. Ini waktu gue kecil. Gue rebus, keluar busa. Gue hilangin lagi, gue rebus lagi, keluar busa. Sampai nggak ada rebusannya lagi. Nggak ada busanya lagi. Akhirnya gue masukin ke tempat itu sate. Gue bikin sate. Gue pakai bumbu kacang. Enak. Itu beracun nggak? Enggak kan gue buang tuh racunnya. Itu busa-busanya tuh racun. Tapi sebetulnya kalau keong itu harusnya special. Oh bukan keong itu ya? Bukan. Salah berarti. Tapi gue masih hidup, sekarang nggak apa-apa dong. Ya tapi ya udah, jadi sebenarnya learning by doing. Cuman aku juga ada Indonesian. Kalau misalnya buffetnya agak besar, aku bikin yang Asian. Oke. Aku juga bikin. Tapi kalau yang private dining yang benar-benar sitting dinner, Asian juga ya? fine ya. Aku ada catering up to 25 people gitu. Tapi Namanya apa? yang satu yang Indonesian, yang itu namanya Gladys Suwandi with Love. Gladys Suwandi with Love. GSC with Love ya. Ada Gladys Instagram ya? Suwandi Ada dong. Nah, nanti ditulis. Terus kalau yang fine dining? Yang fine dining is GZ, which is Gladys and Chef Zul. Dia juga adalah French chef, and we join to make this beautiful private dining experience at home. So I have two. Berarti kan enak dan segala macam. Ini proper ya, proper ya. Berarti fine dining tuh set menu ya? Iya ya. So I make like degustation. Iya, degustation. Terus 5-6 courses. I make my own ice cream. bikin juga, bukan beli di. Enggak es krimnya kan Aku es susah. krim bikin sendiri, sorbet semua, sampai roti aku bikin sendiri. Oke, gini. Kalau gua nih mau yang kita ngomong yang fine dining dong. Saya kan seleranya luar biasa. Kira-kira gue spend berapa untuk? Tuh ditanyain. Enggak apa-apa. Jadi gue pengen tahu ini kira-kira nih ya. Ini gue makan. Kita berlima lah. Kira-kira gue berapa sih harus yang apa yang enak ya, yang West, ya, Friends kayak gitu. Itu berapa around? Tergantung sih. Mungkin minimum per orang tuh aku 1,5 juta. 1,5 juta Ya, per per orang. orang. Soalnya Nggak mahal. enggak. Udah dapat wine belum? Enggak. Oke, terus. Beli wine sendiri. Oke. Tapi itu yang basic ya. It can go up to 3.5 tergantung. Itu mahal. Ya, karena kan kayak misalnya Dover sole, the fish kita harus import. Kayak salmon tuh banyak macamnya. Iya, salmon. Ada yang dari laut, ada yang farming. Iya, rasa enak yang juga dari laut beda. dong, enak yang dari laut Terus yang dong. farm punya warna yang memang pink banget gitu kan. Terus kalau steak kayak roast beef kayak gitu-gitu bisa itu juga. ada yang Black Angus, ada yang Wagyu, ada yang whatever you want. Apa yang kayak gini? Itu kan apa noset apa Tapi kan itu selera, karena kayak aku sendiri sebenarnya nggak terlalu suka yang banyak fat. Jadi aku Black Angus itu udah suka. Jadi tergantung sih, ada orang yang suka banyak fat. Nanti jadinya yang Wagyu grade 9. Iya kayak gitu. Nah kalau misalnya gue nih mau bikin di rumah misalnya, boleh juga dong. Boleh. Tapi gue nggak punya alat-alatnya gitu.
Aku semuanya punya kok. Jadi dari kamu udah provide semuanya. Sampai ke piring-piringnya. Piring, flower. Berarti bisa gue langsung jadiin IG dong, ya kan? Tahu dong kalau zaman sekarang. Kita lagi sendiri private nih gitu kan, biasa dong gitu. Ya, jadi aku bawain table setting, aku bikin beautiful. Nanti aku kasih lihat. Tapi bayangin kita punya chef datang ke rumah kita atau ke acara kita, dia langsung dan masak di situ ya, bukan lu bawa berarti? Jadi sebenarnya kalau kayak sausesnya aku udah prepare. Udah Kalau nggak aku prepare. seharian di rumah kamu Iya, udah iya, iya, pagi, iya, iya, iya. capek. Sebagai piyama udah masak nggak mungkin. Iya, seminggu. Oke. Jadi aku kayak sauces, bread semuanya aku bikin di rumah. Bikin di rumah, di Tapi sana kayak masaknya. Yang fresh begitu mau serve baru Oke. rumah kamu. Bayangin di situ dibikin cantik, kita bisa bikin ya. Tapi itu yang hayalan gue sih kemarin. Gue juga pernah beberapa kali gitu panggil chef gitu ya. Dan enak, masakannya selalu enak gitu. Dan nggak jauh sih, memang sekitar segituan. Jadi tergantung of the ingredients, mau scallops, mau Hokkaido scallops, mau ini. paling sedikit untuk berapa persen, paling banyak untuk berapa persen? Aku sih sebenarnya minimum 8 people sih. Seharusnya. 8 tuh udah. Karena kayak aku mesti, kalau kecuali tergantung makanan lagi. Kalau steak kan kita harus beli whole. Oke. Dan aku nggak bisa nyimpen steak lama-lama. Kalau nyimpennya lama, it's not good. Di freezer, di defrost udah nggak. Then it's not fine dining. Oke. Jadi satu steak itu mau 250 gram misalnya. The whole mungkin bisa 8 orang tuh pas gitu kan. Jadi paling maksimal untuk 8 orang ya? Minimum. Oh minimum? Minimum? Oh jadi kalau banyak bisa? Maksimum aku 15 sih. 20 sih. Ini ya? aku ada event nih, ada 20 orang masih bisa sih. Oke. Karena 8, oke. Depends juga mau, kemarin aku pernah bikin untuk 4 orang juga. Tapi yang 4 orang itu pasti dia pesannya yang Iya. nah, itu oke. Gak apa-apa dong, kalau misalnya 4 orang tapi harga 8 gak apa-apa dong. Ya kan gitu kan. Kamu mau berdua juga boleh, tapi harga 8 ya. Gitu. Ini dibungkus deh lu pulang. Use the Kobe beef. Iya, kayak gitu-gitu ya kan. Yang berapa? Aku gak capek kan. Iya. Waduh, udah oke. Berarti buat kalian yang pengen bikin konten, ke restoran biasa. Berapa sih ke restoran? Tapi kalau ini luar biasa. Tapi udah lama ini. Mungkin sekitar 3 tahun sih. Oh, udah 3 tahun ya. Tapi sebenarnya lebih lama lagi. Tapi yang private dining. Lu datang nggak? Datang dong. Lu yang masak? Wow, ya itu buat yang mau ketemu Grady Sandi, tinggal datang dia lu sendiri. I come, usually I come. Karena aku seneng check the finishing touch semuanya. Di balik ini semuanya, Gladys, kamu pernah ada masa sulit kamu nggak sih sebenarnya? Masa sulit dalam artian apapun. Masa sulit dalam artian ada orang yang lagi bingung sama mau ngapain, yang sulit, atau ada finance juga. Masa sulit aku tuh mungkin pada saat pandemi ya. Pandemik? Itu semua orang itu mah semua orang kali. Cuman apa? Gak, pokoknya aku lagi. Katanya di gunung terus. Ya, makanya akhirnya aku kabur ke gunung. Nah, jadi kenapa aku jadi, sebetulnya dulu aku udah suka alam. Emang aku runner, aku lari tuh udah 10 tahun. Lari kenyataan. Gila ya. Gila larinya maraton, Pak. Sama naik ke gunung, gila. Iya, aku memang runner. Aku suka lari, aku suka olahraga. Aku udah ikut half marathons, everything. Jadi itu udah satu kegiatan aku sehari-hari. Nah, setelah pas pandemi, semua event race stop. Apa yang lo lakukan di situ? Naik gunung. aku udah nggak tahan kan, karena semua lockdown tuh aku naik gunung. Di gunung itu cuma aku sendiri, udah nggak ada orang. Di gunung berarti lu camping dong? Bener ya? Apa lu di villa? Enggak lah. Camping. Oke, camping. Yang tadi lu ngurusin tadi friends. Yang tadi candle, pokoknya fine dining, lu tahu kan? Lu ke gunung camping. Kan kagak ada toiletnya. Toiletnya nggak ada. Lu mandinya di mana? Number 2-nya di mana? The first time aku pergi itu aku stres sih, karena everything berlumut, airnya juga coklat. Iya, sepasti. Tetapi
aku belajar. Lama-lama aku bisa. Ternyata mandi dengan air coklat itu sebetulnya itu air bersih. Yang bener loh. Iya, karena itu adalah air gunung, cuma nggak ada filternya. Oh di gunung iya. Oke. Kan Mandinya di air mana? tanah. Mandinya di mana? Maksudnya mandinya di sungai? Kalau tergantung kemana. Kalau di Baduy Dalam, aku harus mandi di sungai, pupuk di sungai. Serius? Nggak ada yang ngintip? Ya kalau ngintip ya Rezeki dia. Oh, tapi sampai begitu bisa loh ya? tidur di kampung sama mereka satu rumah. And I love it. Ternyata aku banyak sekali mendapat pelajaran dalam hidup dalam pandemi ini melalui ini. Apa yang lo dapet sih? I don't know. I just find nature is where I find God, which is Oh iya. kayak aku jadi kembali jadi spiritual. Tadi aku agak Kamu termasuk orang yang di agama ketat sekali nggak? enggak justru Muslim kan kamu kan? aku Muslim, tapi maksudnya aku jadi kayak merasakan bahwa memang we need the spirituality in our life gitu loh, ya kan maksudnya. Iya. Dan spirituality kan bukan berarti kita wah agama lo apa agama Iya, lo apa. bukan itu, Kayak bukan gitu. itu. Spiritual is about connecting to God kan. Itu God ya. God is only one gitu, mau agama lo apa tapi kita sebenarnya di dalam dunia ini sama-sama Tuhan satu, Tuhan kita gitu. Nah di situ, Dan aku di alam itu dapet banget gitu ketemu orang-orang. Sekarang tuh aku bisa tidur di mana aja, pup number 2 itu masih agak susah. Tetapi ya di base camp udah bisa, mandi air coklat udah bisa, karena air coklat itu ternyata adalah air gunung yang bersih dan enak banget. Turun dari gunung keringetan, masuk ke toilet lumut itu dan mandi, wah nikmatin nomor 1. oke. Dan karena aku juga mesti nahan-nahan untuk, kan kita mesti gali-gali tanah kan kalau jadi gali tanah. Aku sampai beli tenda toilet, jadi tenda toilet. Iya pakai toilet. Terus porter aku gali-galiin tanah gitu. Oh jadi kayak kucing gitu ya? Yoi, Terus tutup lagi gitu? animal instinct. Oh iya. Terus itu nanti kita tutup, ntar pipis tutup. Iya coba maksudnya bisa ya? Berapa lama lo beradaptasi sampai bisa begitu? Yang tadinya orangnya gitu kan dulu Kalau kan. dulu tuh kalau nggak 5-star hotel, Nah, nggak mungkin. iya makanya. Yang kemana-mana, where are we staying? Oh iya. It's very you ya. Aduh. Pokoknya kalau kamu kenal aku yang dulu mungkin nggak gini. Kenapa? Apa? Ya, nggak gitu juga. Oh, Maksudnya, iya. um, Girly lah dulu girly ya banget. sekarang tuh I find that aku bisa gitu ke warung minum kopi sama orang-orang. Oh, udah gitu ya. Udah I can be with anyone. And it's Itu beneran ya, bukan konten ya. nggak, sumpah demi Allah. Karena gue ngelihat lu begitu memang. Gue ngelihat di Instagramnya begitu. Ke mana ke? Warteg. Bukan ke pasar. Iya. Pasar becek I maksudnya. love pasar. Gue bilang, oh kok demi konten kayak gini deh. Pasar. Enggak ya, taunya memang bener lu gitu ya. Wow, apa sih enaknya? Aku suka banget ke pasar karena aku kan suka masak. Dan kadang-kadang di supermarket I didn't get what I want gitu. Dan fresh aku pasar ikan waktu di Flores tuh, wah gila. Iya di Flores gue liatnya. Bagus banget ikan. Ngobrol sama nelayan. Di Bali pun aku sampai ke Donganan, ke pasar-pasar. And I love it. Sebenarnya kalau ke pasar aku udah lama. Jadi sebelum aku punya konten YouTube tuh dari 8 tahun lalu juga aku udah ke pasar. Udah ke I love it. pasar. Aku kadang-kadang di pasar tuh sampai kenal semua. Bukan pasar. supermarket ya, pasar ya. Because I think Wow. I enjoy more the vegetables-nya fresh dari farm ya. Iya. Ngobrol sama mereka gitu. Iya. Malah ada orang lagi ngobrol, kena apa? Kena panggulan gitu kan. Gue ngeliat di situ. Nah es batu. Iya es batu gue. Tapi tapi aku sekarang jadi lebih, aku main ke Wairebo, aku banyak banget pengen. Tapi bener loh, gue ketemu dia kaget juga sih melihat lu yang ibaratnya malah lu semakin kesini, lu malah lebih rock and roll ibaratnya menurut gue. Lu tuh rock and roll jadinya, rock and roll loh. Yang enggak yang harus, kan banyak gap gitu kan dulu kan, nggak bisa kesini, kayaknya nggak bisa. Sekarang lu mana aja kayaknya ngomonginnya juga, kita ke gunung ini. Wow, rock and roll, my man. Dan itu happy, bikin lu happy. Dan itu yang membuat lu muda. I think so. Itu yang membuat lu muda. Aku nggak jadi udah berapa minggu nggak ke alam. Rasanya udah stres. Makanya aku lari kan setiap pagi keluar.
Artinya karena lagi cuaca lagi jelek, aku tadi mau naik Gunung Sumbing Januari, Di mana tuh? Jawa Tengah. Cuman turun, targetnya tahun depan sih aku mudah-mudahan bisa ke Rinjani segala macam sih. Ke Tibet dong, Tibet. Itu next. Oh, Aku pengen mau tuh gua naik ke Tibet. Everest Iya, tahu nggak usah tinggi-tinggi, yang keduanya aja. 5.000. Itu udah nyesek katanya. Iya, ininya apa bikin kita Ya jadi kita susah harus nafas. 1 bulan perginya. Iya, nggak boleh banget itu. Karena kita harus adaptasi gitu. Wah, keren banget sih. Ya, tapi Banyak ini mimpi dong, deh. jangan ngilang. Ayo dong, apa lagi kita bikin apa? Ya insya Allah ya. Nyanyi lagi yuk. Iya. Tapi Kan suara aku udah penyanyi mas, jelek. jazz dong. Suara udah jazzy. Udah jazz dong. Ya nggak? Kalau umur suara makin turun aja malu. Ada nggak rencana memang sebelum ketemu gue mungkin ada rencana gue pengen main film atau main nyanyi pengen apa gitu? Nah Ada? ini ada beberapa tawaran untuk main film lagi. Oh iya. Dan lu memang excited juga nggak tuh gitu? Ada beberapa. Kan ada miss-nya dong gitu. Kemarin yang ada beberapa yang aku juga udah tolak karena nggak. Bukannya aku picky, bukannya sombong, enggak sih. Cuman tapi- kadang-kadang aku nggak memaksakan juga, maksudnya this is not me gitu. Oh oke. Ya kan, sekarang kan kita udah berumur, jadi kita juga harus berpikir nih cocok nggak sih sama aku gitu. Nah sekarang nih aku lagi ada negosiasi lagi untuk main satu film lagi. Tapi oke, perannya oke. Yang kayaknya itu small, peran yang kecil tetapi Nggak ada cameo sih. Di peran itu nggak ada kecil. nggak ada. Ini cameo jadi kayak ada 3 part and I'm one of the part. Jadi aku cuman, tapi it's very important. So aku lagi bicara sama mereka. Untuk nyanyi juga ada beberapa orang udah nawarin. Jadi kayak redo yang udah pernah biasa. Iya. Aku lagi pikirin sih. Ya it's just untuk memories itu aku juga kangen sih. Honestly aku kangen. Harus. Karena I miss it. I miss ya karena kamu punya potensi itu juga. Dulu kan kamu bagus tuh. dulu. Iya dulu, gue liatnya dulu gitu. Jadi kenapa enggak gitu? Gue juga dulu 11 tahun yang lalu gue main film. Terus akhirnya gue baru sekarang lagi gue main Iya film kan? lagi. Dan memang ternyata kaku. Kaku. Tuh kan aku takut deh. Enggak, kaku tuh 1-2 hari. 1-2 hari gue bener-bener kaku, deg-degan Kayak lagi. iya kan, iya, Tapi gue itu yang gue cari. Gue cari tuh deg-degan. Kayak gue mau manggung, mau nyanyi tuh nggak ada deg-degannya lagi. Kalau dulu kan Adrenalin. excited, adrenalin. Sekarang tuh nggak ada kan. Nah pas syuting tuh deg-degan lagi. Aduh gimana. Udah kesananya udah balik lagi. Udah balik Nah, lagi itu kayak yang aku dulu. kan masih Tapi nggak seru. pede Sih. gitu loh. Kayak Kan lu nggak cari pede. adrenalin. Itu adrenalin. Aku nggak pede banget kayak can I still act? Malu gitu kayak masih ada ya kan? Kamu juga gitu pasti. Bisa, iya ya. Pas ada gitu-gitu ya. Tapi udah kesananya sih bisa. Yes. So ini adalah my start yang ya udah umur segini mau start lagi gitu kayaknya. Jadi itu ya. Jadi itu yang membuat kamu salah satunya pandemik yang membuat kamu malah malas di rumah, malah pergi malah ke gunung dan malah jadi hobi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gunung apa aja kamu naikin. Malah udah sampai TikTok. Jadi kamu sekarang saya tahu lagu kesenangan kamu itu. Apa? Naik ke puncak gunung. Ya betul. naik ke puncak gunung. Bukannya climb every mountain ya. Bukan itu. Kalau itu bahasa Inggris ya. Kalau saya kan climb every mountain itu lagu yang gimana ya? Climb. Di Sound of Music. Climb every mountain. Climb every mountain. Iya. Sound of Music. Iya, zaman dulu. Si ini kan, Julie Andrews. Enggak, itu yang nyanyinya si Julinya ya waktu itu ya. Yes. Aduh, thank you banget, Gadis. Thank you juga ya. Ini banyak yang minta, dari gue banyak yang miss karena memang banyak yang miss yang pada hilang-hilang, yang sempat disangka orang pada kemana sih gitu. Ternyata masih ada. I'm here. Dan ternyata malah kita tahu sekarang kalau mau ketemu gampang. Kita Tetangga juga. Makan enak aja, datang dia. Dan kita dapat knowledge juga bahwa spiritual itu juga kita memang semua orang perlu ya. Karena sometimes kita kalau kita tahu dan kita connecting with God, kita tahu memposisikan diri, oh ternyata kita bukan siapa-siapa, ternyata kita kecil. Tapi itu betul sekali aku bisa yang jadi waktu pertama satu lagi cerita yang membangunkan aku banget waktu aku ke Baduy dalam itu. Jadi pertama kali aku ke Baduy itu kan orang nggak boleh masuk Baduy dalam. Bisa. Oh bisa. Ya kalau hatinya bersih ya. Oh kalau hatinya saya bersih bisa. ntar
Bisa. Terus. Aku ke sana, wah itu masih aku gitu kan, Iya, iya. tinggal di kampung, pas pulang ini biru-biru semua kan, tidurnya kan di bambu yang apa sih yang di Nggak ada kasur ya? nggak ada. Kasur dari mana? Ya kan Nggak zaman ada sekarang mah. listrik. Iya listrik nggak ada, iya betul. Emang tidur mereka di lantai bener-bener di tikar yang bambu-bambu yang gini. Iya, iya, iya. Jadi aku agak biru semua gitu kan. Oke. Tapi the people are so happy, senyum dengan kehidupan yang begitu aja, mereka tuh happy banget. The best, masak masih pakai tungku kan, masih Iya. the rice, organik kan. Ya karena dia masih ditumbuk semuanya kan segala macam. The food, walaupun cuma nasi sama sayur yang direbus gitu ya. Tempe or something gitu-gitu Mana ada cuma. tempe tahu, mereka masih Tempe beli nggak? dong. So everything is just from the farm, from the ladang. Dari situ Terus aku pulang dong ke rumah. I arrive home, aku masih belum tinggal di sini, and I saw this amazing house. I wasn't happy. Nangis. tuh kan lihat dia udah nangis. Gladys Wandi terkenal dengan nangis ya. Terus. Langsung yang, oh my god. Gitu, udah sedih nih ntar. This is not real happiness. Gitu loh, kayak itu menyadari aku banget bahwa tampar gitu loh sedikit sama Tuhan. Kok harusnya bersyukurnya lebih berkali-kali lipat lebih dari ini sebenarnya harusnya gitu ya. Kita tuh udah dikasih. Iya sih. Like, wow, this is what I have is wow gitu. Di sana mereka tuh ketawa, bikin main-main sendiri. Anak kecil lari. Happy tapi ya. And happy and nothing. Kita udah dibagus-bagusin, masih ada kurang itu gitu ya. It's manusia, nggak apa-apa. Yeah, kan okay, kita tetap manusia, we live here. Cuman ya kita butuh lihat itu. Lihat, untuk butuh merasa. kita jadi lebih gitu. Oke, kamu udah cantik, terus dulu ngetop, ya sampai sekarang sih. Terus kamu juga bisa punya hati seperti itu, luar biasa. Aduh. And since then aku berubah sih. Mungkin for good, maksudnya bukannya kita juga munafik, kita manusia lah, maksudnya, you know. Tapi aku jadi lebih, aduh ya Allah, makasih bahwa banyak bersyukur, banyak. Wah, gitu. Ternyata so nature gives a lot. Makanya aku mau ngajakin kamu, nggak mau. Ya enggak, saya bilang. Mau ngajakin trekking. Gila kali ya. Saya naik motor aja nggak mau. Iya, maksudnya takut capek. Oh my God. Enggak, tapi kamu gitu ya, dibalik ke semua fansian kamu dengan apa yang kamu kerjakan juga fancy juga, ternyata kamu ada sisi itunya yang pengen dekat sama alam, yang sangat mensyukuri ini, dan kamu dapat semua yang kamu nggak pernah dapat gitu ternyata. Wow, kamu sekarang komplit. Everyone can do it if they want to. Tapi itu panggilan. Ya mudah-mudahan nanti gue bisa. Itu panggilan juga kan. Mudah-mudahan bisa, karena sekarang menurut gue itu capek dan capek mulu ngomongnya. Iya, gue kan masih lagi gemuk gitu ya. Oh iya, naik gunung kayak capek. Terus, tapi nggak usah naik gunung, maksudnya. Ya terus kita sentul aja ke alam yang lihat. Kan awal-awal juga aku sentul dulu. Jalan kan? Naik mobil nggak? Oh, naik mobil oke. Jalan kan, nah itu. Ya, aduh. Masih gemuk, nanti kalau udah kurus kemana boleh. Bener ya? Iya, tungguin 15 kilo lagi turut, aman. Tapi Gladys, thank you banget waktunya. Makasih ya, dan janji mau datang ke sini masak. Iya, abis ini nanti saya datang ajarin masak. Mungkin kayak saya tuh fast learner juga, jadi mungkin saya langsung mau buka perusahaan kayak kamu juga. Cuma satu menu doang itu. Tapi dia makan bekicot. Sate bekicot. Sate bekicot. Hati-hati ya keracunan. Thank you. Waktunya dan melepas rindu gue, jadi reminds zaman dulu juga. Makasih ya. Dan gue tunggu lumayan lagi. Gue pengen lumayan lagi karena ini loh, biar semua orang pasti kangen sama lo. Banyak yang minta Gladys Wandi di sini. Ini udah gue tampilin. Semoga sehat terus. Alhamdulillah, insya Allah. Yang penting bahagia
dan tetap jadi Semangat terus. Gimana nih semangat gitu ya. laki. Gitu, laki banget. Jadi personality yang selalu baik seperti ini. Insya Allah. Oke, thank you ya. Thank you, bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, bye. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download Wilsis sekarang. Hanya untukmu.